hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kepala SMKN 1 Banjit, Bapak Subuh Kurniawan. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Banjit. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf SMKN 1 Banjit, serta yang berbahagia seluruh siswa-siswi peserta MPLS SMKN 1 Banjit. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat. Semoga kita selalu dihindarkan dari virus yang saat ini berkembang, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Perkenalkan, saya Kadek Dwi Pak Octaviana. Saya di SMK 1 Banjit sebagai admin kurikulum, membantu Bapak Dendi Wahyudi selaku Waka kurikulum SMK 1 Banjit. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan struktur atau kurikulum yang akan kita gunakan selama 3 tahun di SMKN 1 Banjit. Di SMKN 1 Banjit kita menggunakan kurikulum selama 3 tahun, yaitu kurikulum yang kita sebut K13 revisi. Kurikulum K13 revisi ini kita gunakan di 5 jurusan yang ada di SMK 1 Banjit. Yang pertama, jurusan teknik kendaraan ringan. Yang kedua, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Yang keempat, jurusan teknik komputer jaringan. Dan yang kelima, jurusan agribisnis, tanaman, perkebunan, dan hortikultura. Baik, kita mulai untuk pembahasan, yaitu yang pertama jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif, kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita sebut muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, yang ketiga muatan peminatan kejuruan. Muatan nasional dan muatan kewilayahan adalah mata pelajaran yang umum, artinya di semua jurusan ada. Baik, saya sebutkan. Muatan nasional itu yaitu meliputi pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, kemudian mata pelajaran matematika, kemudian ada mata pelajaran sejarah dan bahasa Inggris. Ada 6 mata pelajaran yang masuk di muatan nasional. Kemudian untuk muatan kewilayahan ada 2 mata pelajaran, yakni seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk mata pelajaran yang termasuk dalam muatan peminatan di teknik kendaraan ringan otomotif, yaitu ada terbagi menjadi 3 yang kita sebut C1, C2, dan C3. Untuk teknik kendaraan ringan otomotif di C1 yaitu simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, yang ketiga kimia. Kemudian untuk C2 yang kita sebut dasar program kalian, meliputi gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian yang terakhir ada yang disebut C3, kompetensi kalian di jurusan teknik kendaraan ringan.
Ada 4 mata pelajaran, yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan, pemeliharaan sasis kendaraan ringan, kemudian yang ketiga pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi total untuk seluruh mata pelajaran yang ada di jurusan teknik kendaraan ringan terbagi menjadi 22 jam pelajaran. Nah, jadi itu beberapa mata pelajaran yang siswa-siswi jurusan teknik kendaraan ringan akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Oke, berlanjut ke jurusan berikutnya, yaitu jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, baik, selanjutnya untuk jurusan yang kedua, yaitu teknik dan bisnis sepeda motor, kita masih dalam rumpun teknik otomotif. Artinya teknik kendaraan ringan dan teknik dan bisnis sepeda motor dalam satu bidang kalian, yaitu teknik otomotif. Adapun struktur kurikulum yang digunakan untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor yaitu sama dengan TKR, terbagi menjadi 3 yang kita sebut A, muatan nasional, yang ke B, muatan kewilayahan, dan C, muatan peminatan. Untuk mapel A dan B yaitu mapel umum, artinya mapel yang semua jurusan sama-sama untuk 3 tahun pembelajaran, yaitu meliputi pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk muatan B, muatan kewilayahan, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian untuk jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, mapel muatan peminatan atau khusus yang dipelajari di jurusan tersebut meliputi C1, yaitu simulasi dan komunikasi digital, kemudian ada fisika, kimia. Berikutnya C2, dasar program keahlian, meliputi gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, bagian C3, yaitu kompetensi keahlian. Di sini meliputi mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, pengelolaan bengkel sepeda motor, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi untuk mapel yang diampu di mata pelajaran struktur kurikulum teknik dan bisnis sepeda motor ada 22 mapel produktif. Jadi itu yang akan diselesaikan oleh seluruh siswa-siswi di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor selama 3 tahun. Berikutnya kita lanjut ke jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, selanjutnya jurusan yang ketiga yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Adapun struktur kurikulum yang digunakan untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga yaitu ada muatan A dan B, itu mata pelajaran umum yang sama untuk semua jurusan. Bisa saya sebutkan seperti mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Untuk muatan B, seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian muatan C, artinya muatan pelajaran yang khusus dipelajari di akuntansi, terbagi menjadi C1, C2, dan C3. Untuk C1, dasar bidang kalian meliputi simulasi dan komunikasi digital, kemudian ekonomi bisnis, yang ketiga administrasi umum, dan yang keempat ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang C2 yaitu etika profesi, aplikasi pengantar angka atau spreadsheet, kemudian akuntansi dasar, dan yang terakhir perbankan dasar. Kemudian yang C3 atau kompetensi keahlian yaitu meliputi mata pelajaran praktikum akuntansi, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kemudian yang kedua, praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga, akuntansi keuangan. Yang keempat, komputer akuntansi. Yang kelima, administrasi pajak. Dan yang keenam, produk kreatif dan kewirausahaan.
Jadi untuk mapel di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, untuk jurusan tersendiri ada 22 mata pelajaran khusus produktif yang harus diselesaikan oleh seluruh siswa-siswi di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, selanjutnya melangkah ke jurusan yang keempat, yaitu jurusan TKJ, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Lanjut ke jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kita pada mata pelajaran A, B, dan C. A dan B adalah muatan nasional dan muatan kewilayahan, artinya mata pelajaran umum yang dipelajari oleh sama semua jurusan, yang meliputi pendidikan agama, PKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian muatan kewilayahan ada seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian khusus jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, adapun mata pelajaran yang akan dipelajari di jurusan tersebut meliputi C1, C2, dan C3. Yang C1 kita sebut dasar bidang keahlian yang meliputi simulasi komunikasi digital, kemudian ada fisika, kimia. Kemudian ada C2, dasar program keahlian meliputi sistem komputer. Yang kedua, komputer dan jaringan dasar atau disingkat Komjasdar. Kemudian pemrograman dasar dan dasar desain grafis. Ada 4 mata pelajaran. Kemudian untuk kompetensi keahlian meliputi ada 5 mata pelajaran, yaitu teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, kemudian administrasi infrastruktur jaringan, kemudian yang ketiga administrasi sistem jaringan, yang keempat teknologi layanan jaringan, yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi seluruh mata pelajaran itu seluruh mata pelajaran yang akan diselesaikan untuk siswa-siswi yang berada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, melangkah ke jurusan yang terakhir, yaitu agribisnis, tanaman, perkebunan, dan hortikultura. Untuk jurusan yang terakhir, yaitu jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura, kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu muatan A, muatan nasional, kemudian B, muatan kewilayahan, yang C, muatan peminatan kejuruan. Untuk mata pelajaran di muatan A dan B, yaitu mata pelajaran umum, sama seperti jurusan lain, yaitu seperti mata pelajaran agama, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian untuk muatan B ada seni budaya, pendidikan jasmani, dan olahraga. Jadi untuk mata pelajaran di jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura, yaitu jurusan akan mempelajari di bidang C1 atau disebut dasar bidang keahlian. Ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK. Kemudian ada fisika, mata pelajaran berikutnya biologi, dan yang terakhir kimia. Kemudian yang C2 meliputi dasar-dasar budidaya tanaman, yang kedua alat mesin pertanian, yang ketiga pembiakan tanaman. Untuk mata pelajaran C3 yaitu kompetensi keahlian meliputi agribisnis tanaman pangan, yang kedua agribisnis tanaman sayuran, yang ketiga agribisnis tanaman buah, yang keempat agribisnis tanaman hias, yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi itu beberapa mata pelajaran yang akan siswa-siswi kelas 10 pada masa MPLS ini minimal harus tahu mata pelajaran di masing-masing jurusan, sehingga nanti untuk mencari referensi boleh dari searching Google atau mencari buku-buku pendamping untuk pembelajaran bisa disiapkan, sehingga nanti dalam proses pembelajaran seluruh siswa-siswi sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran di SMKN 1 Banjit sesuai dengan jurusan masing-masing. Baik,
untuk seluruh peserta MPLS SNKN 1 Banjit, pembelajaran di SNKN 1 Banjit menggunakan dua sistem yang kita sebut sistem daring dan sistem luring. Mengapa demikian? Karena di masa pandemi ini kita masih akan selalu terhubung dengan satuan tugas COVID-19 kabupaten dan provinsi terkait dengan izin pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama perlu saya jelaskan terkait sistem daring. Pada sistem daring nanti siswa akan tergabung di masing-masing grup, ya, grup kelas. Di grup kelas siswa akan dipandu oleh wali kelas masing-masing untuk mengontrol kegiatan daring. Jadi jadwal daring akan dikirim di masing-masing grup, kemudian nanti Bapak Ibu guru mengirimkan materi-materi sesuai dengan target pembelajaran melalui grup WA masing-masing. Jadi sistem daring ini full kita menggunakan data, artinya siswa-siswi harus mempersiapkan perangkatnya, sarana prasarana daring terkait dengan handphone dan paket data. Kemudian yang kedua, bila mana kita sudah diizinkan untuk pembelajaran, maka kita akan melaksanakan tatap muka atau yang kita sebut dengan luring. Dalam sistem pembelajaran luring, siswa akan datang ke sekolah. Datang ke sekolah siswa sebelumnya harus dipersiapkan, yaitu pembagian shift. Pembagian shift siswa dilakukan secara grup, ya, pembagiannya dilakukan di grup WA. Kemudian setelah terbagi menjadi dua, shift 1 dan shift 2, maka akan didatangkan ke sekolah. Adapun prosedur atau SOP pelaksanaan luring di sekolah, yaitu shift 1 datang pada pukul 7.30, kemudian shift 2 datang pada pukul 8.30. Artinya ada jarak atau jeda waktu untuk siswa shift 1 dan shift 2 sehingga tidak terjadi kerumunan. Pembelajaran akan berlangsung di kelas tanpa istirahat, artinya siswa melakukan pembelajaran di kelas langsung tatap muka dengan Bapak Ibu Dewan Guru selama 3 jam. Kemudian shift 1 sesuai dengan jadwal pulang terlebih dahulu, kemudian shift 2 berikutnya menyusul. Jadi itu sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan di SNKN 1 Banjit. Tentunya sistem pembelajaran tersebut, sistem daring dan luring, tentunya akan menunggu informasi dari Satuan Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Provinsi sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Seluruh siswa-siswi peserta MPLS SNKN 1 Banjit, demikian pemaparan terkait dengan struktur kurikulum yang akan kita gunakan, yang akan kalian laksanakan selama 3 tahun berada di SNKN 1 Banjit. Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi peserta MPLS calon kelas 10 ini mampu mengikuti kegiatan baik itu sistem daring, pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring yang akan dilaksanakan di SNKN 1 Banjit. Bagi seluruh peserta dalam masa MPLS ini tentunya kita harus tetap belajar, mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk pelaksanaan KBM nanti. Untuk tugas MPLS nanti seluruh siswa-siswi per masing-masing jurusan diharapkan meresume mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di masing-masing jurusan sesuai dengan jurusan yang kalian pilih atau jurusan pilihan kalian di masing-masing jurusan. Jadi dibuat resume, dibuat data mata pelajaran sesuai dengan jurusan kalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu terapkan 3M. Kemudian bila mana bepergian jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan.
Itu pesan dari kami, pihak sekolah. Harapan besar kami seluruh siswa-siswi SMK 1 Banjit beserta MPLS selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan sehingga bisa pada akhirnya melaksanakan seluruh kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan pelaksanaannya nanti saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya tutup, selamat siang, dan bagi yang beragama Hindu saya ucapkan mantam Param Santi, Om Santi 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 Om.